Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nama gua Putra Sihombing, gua orang Batak. Mbak gadis Kopiko yang bikin mata saya melek, pahanya. Namanya siapa? Siapa? Mega. Orang mana? Orang Bali. Gimana? Udah sayang? Ini pakai rok ya, paha kemana-mana itu. Gini ya. Gue inget bercandaan waktu kecil gitu. Kalau misalkan teman kita yang cewek, terus ada roknya kebuka, biasanya yang cowok, ih warungnya kebuka gitu. Warungnya kebuka. Kalau gue dulu, waktu itu gue merasa nggak ada masalah ngomong kayak gitu. Tapi sekarang gue jadi mikir, itu gue tahu dari mana itu bisa dijual di dalam ya. Yang di dalam bisa dijual. Tahu itu gue tanya gitu ya, berapaan gitu ya. Enak nih. Dan gue mahasiswa, di sini semua mahasiswa ya. Ada yang bilang mahasiswa itu gerakan perubahan. Gue nggak begitu suka disebut sebagai gerakan perubahan, karena gue ini bukan dari Partai Nasdem. Gue dari Partai Naspleng. Naspleng, gerakan perubahan. Dan gue mahasiswa, gue jurusan kimia. Ada anak jurusan kimia di sini, boleh suaranya? Sampah. Dikit banget anaknya. Gue mahasiswa jurusan kimia, gue mau minta satu hal dari kalian semua, tolong ubah mindset kalian yang berpikir bahwa semua anak kimia itu bisa bikin bom. Ya, tolong diubah. Karena kenapa? Kalau misalkan lu selalu berpikir seperti ini, itu lu sama aja lu mikir bahwa semua anak sastra bisa jadi penulis, bisa bikin buku. Ya. Padahal belum tentu, bisa jadi anak sastra bisa bikin bom buku, ya kan? Kita nggak tahu gitu. Dan gue paling sering gitu ditanya sama orang-orang gitu, kamu kuliah jurusan apa? Saya jurusan kimia. Selalu balasannya seperti ini, oh berarti kamu bisa bikin bom ya? Kayak gitu terus. Ini gue pernah yang gini ya, ada yang ngasih tanggapan berbeda, bro kamu kuliah jurusan apa bro? Kimia bli. Mantep no? Gitu. Berarti kamu pinter bikin bom ya gitu? Enggak bli, enggak gitu. Bli, emang kuliah juga? Iya no, aku kuliah ambil komputer. Paginya dihukum. Awal-awal gue biasa aja gitu ya. Terus gue mikir, ini maksudnya apa ya? Oh dia maksudnya ngelucu. Lu bisa paham gak sih? Dia malam ambil komputer, pagi dihukum. Gitu ya? Tapi garing. Menurut gue garing. Gini ya, kalau ada orang ngelucu depan lu, tapi garing, lu harus kasih dia apresiasi. Karena ngelucu itu gak gampang. Susah. Salah satu apresiasi yang paling gue suka terhadap orang kalau ngelucu depan gue tapi garing, gue selalu gini. Udah. Lu pura-pura ambil sesuatu di kantong lu, terus lu deketin ke muka dia, lu angkat telepon. Halo, lucunya ada? Kemana ya lucunya ya? Lucu. Mungkin aja. Dan sini ada dosen kimia, nggak ada ya? Oke, gue mau kata-katain. Gue nggak ngerti gitu kenapa dosen di sana tuh kalau ngajar tuh selalu bikin gue ngantuk gitu ya. Kalau misalkan gue merhatiin dia, terus gue ngantuk seolah-olah kebahagiaan gue kerenggut. Ini lama-lama kayak dementor nih kan dosen gini. Terus anehnya nih ya, dosen gini, gue dosen kimia. Kita selain belajar kimia ada belajar pelajaran lain. Salah satunya adalah biologi. Gue pernah dapat mendengar statement dari dosennya bilang gini, kalian semua ingat, manusia itu berkembang biak dengan cara pembuahan. Gue mikir dulu ya, kayak ada yang salah nih. Pak, saya nggak setuju. Gue bilang gitu. Kenapa kamu nggak setuju? Menurut saya, manusia itu bukan berkembang biak dengan cara pembuahan, tapi dengan cara stek. Dosennya mikir kan, ini apa gitu ya? Coba jelaskan. Kenapa manusia berkembang biak dengan cara stek? Oh iya dong Pak, jelas. Kenapa? Karena batangnya yang ditanam, bukan bijinya ya. Dan sekarang tuh Bali macet ya. Bali macet, setuju? Menurut gua Bali itu macet karena 3 hal. Pertama karena ada upacara adat, benar ya? Biasanya ada upacara adat. Kedua karena
lampu merahnya lama. Anjing gua ngerti nih lampu merahnya lama gitu kayak nunggu jodoh. Kampret lama banget ya. Yang ketiga, itu biasanya karena ada upacara adat sambil bawa-bawa lampu merah. Ada. Tapi kalau lagi macet, itu gue paling benci. Gue benci banget sama kalau misalkan nih gue macet nih ya. Gue macet, terus samping gue tiba-tiba datang. Mobil ayam. Gini ya. Lu mau pakai masker dari bahan anti peluru pun percuma. Tembus baunya. Enak. Dan sponsornya Kopiko. Tepuk tangan dulu dong untuk Kopiko seperti SPG. Gua nggak suka minum kopi. Gua lebih suka minum susu. Apalagi kalau minum langsung dari pucuknya. Tapi gini ya, di sini gue minta sama kalian jangan pernah minum susu beruang. Sensor gitu ya, susu beruang gitu ya. Ini aneh gitu ya. Lu coba perhatiin. Susunya sih murni susu sapi, logo yang dipakai logo beruang. Pastikan malah gambar naga. Ini susu siapa sebenarnya? Ha? Susu siapa? Ah. Terus gue coba gitu ya, gue pernah nyoba gitu ya, gue minum, terus rasanya hambar gitu. Gue udah beli mahal, terus ngerasa rugi gitu ya, terus gue mikir nih, kok rasanya hambar gini ya, terus gue lihat, ini ada yang salah nih. Menurut gue dia kenapa rasanya hambar, karena dia pakai logo beruang. Coba logo beruangnya diganti pakai foto Mega yang tadi, pasti rasa susunya lebih manis ya. Mega, susu kamu manis? Gue bukan suami, selamat siang, selamat datang. Oke.